والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru dan asatidzah serta tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Guru Ahmad Rafi'i Ta'ala bituli umrihi wa hayatihi wa yubarik lahu ahlahu amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan orang tua kita Haji Dahri, orang tua kita Guru Saiful, orang tua kita semua para syaitan yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada orang tua yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan pimpinan Masjid Al-Firdaus beserta wakil, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Rusli. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada berikan anugerah, rahmat, syafaat untuk terus bisa berjuang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan akhina fillah, saudara saya Haji Muhammad Andi Burhan. Saya doakan Allah berikan afiat, sehat, kabul segala hajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketua daripada acara Arba'in ini Bapak Haji Masudi Wibowo, insyaallah beliau haji benar, mudah-mudahan sekeluarga sama istrinya Ibu Ida insyaallah. Amin, berkat perjuangannya ini. Yang saya muliakan Haji Zainal, Masya Allah, minyak wanginya bagus benar, cari yang lebih bagus lagi. Marahkah Haji Zainal? Marahkah? Dengan buatan sendiri kayaknya. Alhamdulillah, Allah berikan panjang umur sama Haji Zainal, angkat derajatnya dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Haji Muhammad Nur, Haji Arfani, Masya Allah, Haji Asrani, semua yang berjuang di majelis ini, mudah-mudahan kita doakan tidak ada yang sia-sia, semua barakah, semua nur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah satu ajaran yang Rasulullah berikan kecuali ada hikmahnya, ada berkahnya. Satu saja, orang satu saja mengamalkan perintah Rasulullah bisa mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, bisa selamat di dunia dan di akhirat. Satu saja. Kemarin kita dengarkan bagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk memakai siwak. Daripada manfaat siwak ini bukan main, banyak sekali ya. Ampunan Allah lain. Dulu waktu sahabat mau perang, mulai nanti aja. Satu minyak wangi, satu ini. Ada apa, Mas? Ada tas? Oh, ada aman. Jadi ada sahabat perang, apa bawa siwak, potongnya pohon, pakai siwak. Kata sahabat, ayo kita pakai siwak. Musuh-musuh melihat, mata-mata ini melihat. Dibilang pimpinan musuh bilang, ayo kita pulang aja, dibilang. Kenapa? Ini umat Nabi Muhammad ngeri. Bukan makan nasi lagi, pohon dia makan. Lihat orang, semua sahabat ambil pohon, gigit, ambil pohon, gigit. Musuh-musuh dan mata-mata musuh melihat ini. La ilaha illallah, ini punya ilmu apa lagi? Sudah hari ini kita ngalah aja, dibilang kalah aja, pulang semuanya. Pepulangan menang waktu itu tanpa ada korban berkat makisi orang. Itulah orang dulu kalau mau cari keselamatan langsung nyari Nabi Muhammad.
mana lah. Aku di sini kemana kemari pikirannya. Kalau Allah sudah baik sama seorang hamba, orang ini langsung mencari apa yang diperintahkan Rasulullah. Kalau aku dalam keadaan ini dan itu. Di dunia yang penuh ujian ini apa yang harus aku pegang? Maka dari itu diceritakan, dulu ada seseorang baru nikah. Dia baru nikah, subhanallah. Dia bilang sama istrinya, istriku, kita ini baru nikah. Kalau kita tidak punya pegangan, tidak selamat hidup ini. Ini dunia ngeri. Dunia ini dibilang tidak ngeri, dia ngeri. Ya, dibilang menakutkan juga tidak. Menyenangkan juga, kadang-kadang bikin takut. Macam-macam ini dunia, ya Allah. Ini kehidupan memang butuh pegangan. Kalau manusia tidak punya pegangan, tidak selamat. Ada orang hidup di dunia, nyari makan aja bingung sama makan, minum, tidak tahu dia ada apa di dunia ini. Meninggal. Habis kisahnya tidak tahu. Ada orang hidupnya senang dengan jalan hidup di dunia ini, kesana kemari berjalan-jalan, mikirin jalan aja. Ada yang mikir makan, ada yang mikir minum, ada yang tidak tahu jalannya kemana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini orang mikir, istriku jangan sampai pernikahan ini tidak ada artinya. Jangan sampai aku tidak bisa membawamu selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai aku tidak bisa membahagiakanmu di dunia dan di akhirat. Kata istrinya, jadi apa yang kau mau ini? Yang aku mau ini, aku pengen menyelamatkan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Jadi aku mau belajar dulu, boleh tak? Sudah tidak apa-apa. Kalau kau mau belajar sekarang, tidak apa-apa. Di umur begini, ya tidak apa-apalah. Yang penting dapat keselamatan. Karena dia tahu tidak akan selamat kecuali dengan berilmu. Dia mencari guru, dapatkan guru di Mesir, Syekh Mutawalli. Belajar dia. Kata Syekh bilang, ya Allah, ini orang umur sudah masuk waktu nikah. Ditanya sudah nikah, dia bilang, mau berapa tahun aja saya mau belajar. Sudah kalau begitu. Dari awal datang belajar, ini Syekh bilang bersihkan masjid. Besoknya udah berapa bulan bersihkan kamar mandi. Nah belajar. Besoknya suruh bersihkan ini. Besoknya suruh menghadap tamu. Nah tiap hari menghadap tamu, melayani tamu. Besoknya lagi suruh hidangkan makanan. Besoknya lagi suruh senyum aja depan pintu. Terus hidupnya begitu. Akhirnya sudah lama bertahun dia bilang, ya Syekh, teman-teman anak yang di sini sudah pulang semuanya. Kapan anak belajar? Sudah kau boleh sudah pulang. Saya belajar satu huruf lagi belum. Bagaimana dibilang? Kata Syekh, la ilaha illallah. Sesungguhnya ilmu sudah ada di hatimu. Belum mengerti dia. Saya minta ilmu yang tertulis, wahai guru. Nah, sudah kalau begitu. Kau ingatkan ini. Pertama kali, janganlah kau bertanya kepada siapapun sesuatu yang tidak ada urusannya denganmu. Sesuatu yang tidak ada urusannya sama kita, jangan kita bertanya. Yang kedua, janganlah engkau berjalan kecuali jalan yang sudah Allah hadapkan. Itu aja. Jangan kita bingung. Ini fulan punya jalan, ini punya jalan. Enggak, jalan yang Allah kasih aja. Apapun itu kita hadapi. Jangan pernah mau nasibnya orang, maksudnya ya. Jalani nasib kita sendiri. Karena disitulah nanti kita akan dapatkan sesuatu. Baiklah. Yang ketiga kata Syekh bilang, janganlah bertindak kecuali nanya dahulu, bertanya dahulu. 3 ini kalau kau pegang, engkau akan selamat. Keluargamu selamat, kehidupanmu selamat. Memang dia mau menuntut ilmu ini supaya selamat dan bahagia dunia. Pulang dia. Pulang melihat ada orang algojo besar bawa pedang, sebelahnya ada perempuan tidak pakai baju.
dimasukkan di dalam kandang lagi. Ini sesuatu yang ajaib, tidak pernah ada di Arab begitu. Kalau ada kejadian seperti ini pasti orang nanya, ada apa ini? Pasti orang mau tahu. Ketika dia lewat berjalan melihat ini, innalillah, hatinya bertanya. Mau nanya dia, ingat kata gurunya, janganlah engkau bertanya sesuatu yang tidak ada urusannya denganmu. Nah, aku tidak mau nanya. Biarkanlah kejadian yang ajaib, yang aneh. Aku jalani hidup ini. Panggil sama Al-Gojo, anak muda sini. Kenapa kau manggilku? Nak sini aku mau nanya. Kau tahu atau tidak? Semua yang lewat di tempat ini pasti dia nanya. Kecuali engkau ini kenapa tidak bertanya? Kau tahu hasil mereka bertanya? Di belakang dipukul semuanya habis luka-luka. Ya Allah, dibilang untung ulun tidak nanya, dibilang. Kalau nanya bisa ditimpasnya. Kenapa dia nimpas orang yang nanya? Ini orang Al-Gojo, tukang pukul. Dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah melihat istrinya sedang selingkuh. Emosi, marah. Karena tidak punya ilmu. Tidak mikir sabar. Tidak ada mikir ya ini ada hikmah apa bagaimana. Tidak. Yang dia pikirkan adalah mukul. Memuaskan nafsunya. Dia mau memuaskan emosinya tadi. Dibukanya baju istrinya tersebut. Dan yang selingkuh dengan istrinya dibunuhnya. Dan dia bilang, dan aku tidak biarkan seorang pun bertanya kecuali aku pukul di tempat ini. Siapapun yang lewat, nanya, untuk apa? Meluapkan nafsu emosi tadi. Cuma engkau ini saja yang tidak nanya. Dia bilang, alhamdulillah. Dia bilang, kalau aku mau tahu urusan orang nanti, kita mau tahu urusan orang. Nah, taunya gara-gara mau tahu urusan orang, kena timpas orang kita. Ngikut-ngikut urusan orang, akhirnya kita tekan, padahal kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena orang ini emosi lagi. Itulah hidup, jangan kita senang tahu urusan orang. Mau tahu saja, akhirnya gara-gara kita mau tahu kena timpas orang kita. Alhamdulillah, dia bilang, kau belajar sama siapa? Aku diajarkan guruku supaya tidak boleh ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita. Wah, kalau begitu aku mesti belajar sama gurumu ini. Di mana tinggalnya? Itu Syekh Mutawalli dikasih tahu. Orang ini jadi taubat kembali mau mengadu keadaannya yang dalam keadaan sedih tersebut. Jalan lagi ini orang nyambung. Mau pulang. Naik kapal, tak tahunya kapal ini sudah penuh. Antriannya setiap 3 hari baru datang kapal lagi. Dia sudah antri. Tiba-tiba sudah mau naik kapal, ada yang ngikutin dia. Terpelanting. Ikut lagi dia antrian di belakang. Dia sudah mau mengambil tempat duduk dia lagi. Diingat kata gurunya. Janganlah engkau berjalan kecuali dengan jalan yang sudah di hadapanmu saja. Orang ngikutin kau sudahlah, jalani aja yang dihadap. Biar ada orang ngikut, ada yang begini, namanya perjalanan. Ada yang nyelip, ada yang ini, kita jalan aja. Jalanin apa yang ada di hadapan kita. Akhirnya dia tidak sikut-sikutan. Dia tidak marah juga. Sudahlah apa yang ada di hadapan. Ingat kata gurunya. Naiklah kapal orang ini. Nunggu kapal lagi 3 hari. Naik kapal. Yang kedua dia. Sudah naik kapal. Tiba-tiba di tengah lautan. Ngelihat kapal yang dia naiki tadi. Pecah dan semua penumpangnya meninggal dunia. Ya Allah. Badai, untung ulun tidak naik di situ. Untung disikuti Kalau tidak disikuti orang masuk kapal itu. Bersyukur dia. Itulah kita. Jangan kita bingung. Kenapa jangan kecewa? Jalanin aja. Mungkin kalau tahu hikmahnya kita kejadian-kejadian ini, kita minta kejadian itu terjadi. Kadang-kadang
Zahirnya sepertinya kita disikut orang. Zahirnya sepertinya kita ini ditendang orang. Zahirnya sepertinya kita dizalimi orang. Tapi tidak tahunya dengan kejadian itulah kita selamat. Ya Allah, dibilang benar kata guru. Kalau dia keburu-buru pengen cepat. Kalau dia keburu-buru pengen dapat ini, dapat itu, pengen dia naik kapal. Nah, taunya jadi balak, bukan jadi nikmat, jadi musibah. Bayi lahir 9 bulan, sempurna. Agak lambat, mau cepat-cepat 3 bulan, tidak sempurna. Tidak ada kaki, tidak ada mata. Tidak bisa kita paksakan kehidupan ini, ada batas semuanya. Kesehatan kita ada batas. Umur kita ada batas. Rezeki semuanya. Karena dunia ini tempat lewat, bukan tempat tujuan. Mau yang tidak ada batasnya. Di surganya Allah. Nah itulah tempat nikmat. Kita pengen tinggal sana semuanya. Mudah-mudahan semua amalan yang kita amalkan di dunia ini mengakibatkan kita bahagia dunia dan akhirat. Mendapatkan kekekalan yang abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini berkumpul-kumpul kita. Ini bukan sia-sia ngumpul. Nabung terus ini, tabungan banyak. Sudah insya Allah. Nah, bukan 1 kali hadir ini seperti 1000 rakaat. Allah mudah-mudahan beruntung. Jadi jangan kita sangka ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu kita Khazainur Rahman. Insya Allah. Semua yang kita amalkan. Nanti di akhirat tiba-tiba Allah bilang, nah itu kau lihat itu bangunan besar, istana besar, 1 gedung besar sekitar seperti itulah. Apa itu? Itu gudang. Nanti dibuka gudangnya. No. Yang memenuhi langit dan bumi, tidak tahunya amalan yang kita amalkan. Bohong. Tapi manusia yang meninggal tidak ada simpenan, tidak ada modal. Di dunia yang kecil ini aja tidak ada modal, habis kita. Apalagi di akhirat. Kita hidup tidak usah mikir jauh ke sana kemari. Pengen menguasai dunia, pengen menguasai Kalimantan, pengen menguasai Asia. Ya Allah jauh benar. Sudah masuk surga, bukan untuk kecil, tidak ada apa-apanya dengan satu surga yang paling rendah kedudukannya di surga. Inilah momen hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Bukan masuk surga gara-gara surganya. Karena di situ kita bisa berdampingan dengan Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan semuanya. Amin ya Rabbal. Itu jalannya hidup gitu. Nah, nyampe. Udah banyak meninggal sampai. Yang takut kita jalan liwat udah nyampe. Bukan ada lagi penyesalan setinggi itu sudah. Tak berguna lagi. Nah, sampailah anak muda tadi ke rumah. Sampai di rumah pintu terbuka. Dia mau ngejutkan istrinya. Tak taunya istrinya sama orang laki-laki. Istrinya lagi duduk sama laki-laki. Oh marah dia. Langsung ke dapur dia pelan-pelan. Ambilnya mandau. Ketika dia megang mandau, ingat kata guru. Janganlah bertindak apapun. Jangan kalian berbuat apapun. Kecuali bertanya dah. Jadi apapun kalau kita mau berbuat, pikir, tanya dulu. Apa? Jangan main berbuat aja. Allah nih beri kita akal, hati, rasa, suruh kita nanya dulu. Kalau kita tidak bisa buat kejutan, aku mesti nanya. Mandau taruh dari belakang. Istriku. Bilang apa? La ilaha illallah. Suamiku alhamdulillah engkau datang. 2 tahun kurang lama dibilang mondok lama benar. 20 tahun baru pulang. Iya, la ilaha illallah. Kenapa kau tak pulang? Sebentar aku mau nanya dulu. Ini sudah pulang. Siapa yang di sebelahmu? Oh ini anak kita, dibilang sekarang sudah besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini anak kita. Alhamdulillah aku mendengarkan guru. Kalau aku tidak nanya tadi, itulah orang kalau tidak tahu, tidak nanya, aku tidak selamat. Keluargaku tidak selamat, istriku pun tidak selamat. Habis sudah keselamatan ini.
Kisah keselamatan, kebahagiaan kita ini anak, istri kita, habis semuanya. Harta, tidak ada lagi masuk penjara lagi. Habis semuanya kehidupan ini. Nah, habis keselamatan. Berkat aku nanya lu, benar-benar baru. Nah, hati-hati. Nah, nanya-nanya teman kita sendiri, kita penggal lah taunya. Dan nanya-nanya sahabat kita sendiri. Hidup ini harus banyak berbagi. Lihat perintah Rasulullah ini, semua yang diajarkan di ajaran ini adalah solusi keselamatan kita dari fitnah dunia ini. Ada fitnahnya, tapi kalau sudah kita pegang sunnahnya Nabi, selamat kita. Sampai di urusan siwak saja membawa keselamatan. Dulu ada tuh orang tukang santet, ditanyakan, siapa yang paling susah tuh santet ini? Oh, gampang dibilang, semuanya di Jakarta waktu itu ngumpul. Saya tidak mau nyebutin namanya, terkenal. Dia tahu kan, dibilang semuanya gampang. Tambah lagi orang yang egonya tinggi paling enak. Jadi yang paling susah apa? Orang yang sering tersenyum. Nah, sudah ampun. Orang yang ngikutin sunnah Nabi senyum, semua orang senyum. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna bi syai'in minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian pernah hinakan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu saudara kalian dengan muka tersenyum. Ada orang datang, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita senyum saja. Jangan kau hina itu. Itu punya kebaikan besar. Nah, taunya orang yang sering tersenyum inilah yang susah disantet sama orang. Nah, Nabi Muhammad berpesan, pesanan-pesan beliau ini sangat mempunyai makna di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sangka itu siwak. Siwak kita pakai kemana-mana. Keberkahan siwak bukan main. Sampai sahabat pernah perang pun menang. Tanpa ada peperangan berkat pakai siwak. Mau ngomong sama orang pakai siwak. Mau ketemu sama orang, niatkan bismillah. InsyaAllah berkah siwak tersebut ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul mutakhallilin. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi, merahmati hambanya min ummati fil wudu' wa ta'am. Dari umatku, kata Rasulullah bilang, jikalau dia takhallul ketika wudu dan makan. Apa itu takhallul ketika wudu? Ketika wudu takhallul itu ini. Mencuci tangan, dia begini. Supaya kena semuanya ya. Yang di sela jari-jari. Sama di sela jari-jari kaki. Pakai kelengkeng. Ya, pakai kelengkeng ini. Dari kelengkeng juga mulainya. Tuh, sampai ke jempol. Itulah sampai ke ujung. Disunahkan itu. Allah sangat mencintai, merahmati hamba-hamba yang ketika wudu dia bertakhallul. Kalau tangan seperti tadi, kalau kaki seperti tadi dari bawah ya. Nah pakai kelengkeng supaya kena semuanya. Dan kalau di wudu, kalau dimakan, mereka setelah makan membersihkan gigi mereka dengan kayu. Itu sunnah. Allah menyayangi, merahmati hamba yang membersihkan giginya tersebut. Lihat Islam. Kita bersih, disuruh bersih. Dengan bersihnya kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan sayang dengan kita. Jadilah orang yang bersih. Kalau kita bersih, disayang Allah. Bahkan tanda kita beriman kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatakhallalu bil 'asi war raihan wallahu a'lam bidzawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengerti dengan sunnah Nabi Muhammad, mengerti dengan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia ini, dari segala kegelapan dunia, hingga kita menemukan jalan hidup yang benar sampai ke surganya Allah, mendapatkan kekekalan yang abadi penuh kebahagiaan di sisi Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW.
dan para anbiya wa salihin. Allah SWT terus angkat derajat kita, bimbing kita, memelihara kita dari segala-gala yang tidak baik, menjauhkan kita dari segala bala dan wabak dan segala penyakit. Ala hadhihi niyyah kullu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita doakan, oh Mas Bawa ini yang tadi ini dicari. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pak Haji Raminto, ini tetangga kita lama benar. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, keberkahan, inayah dan taufik, khususnya juga kepada Hajjah Baijah binti Musdi yang pada hari ini kebenaran 100 hari almarhumah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa taala payungi dan berikan dia syafaat Nabi Muhammad, diterima segala amalannya. Ala hadhihi niyyah kullu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin sampai di sini dulu. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.